kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Kita sudah bicara sedikit tadi tentang bagaimana paling tidak cerita awal dari kasus perundungan yang kemudian diviralkan dan berujung pada kematian seorang siswa SD. Saya mau ke Mbak Sani dulu. Mbak Sani, sedikit tadi ya dapat perspektif juga dari Bu Imas tadi ya. Yang bisa diambil pertama, kenapa ini bisa terjadi? Jadi sebenarnya ini kan kalau kita lihat fenomena gunung es ya, yang kelihatan yang muncul itu ya tadi yang fatal ya tadi kata Mbak Rita bilang. Sebenarnya yang di bawah sini banyak sekali yang tidak muncul begitu. Jadi kalau kenapa ini terjadi? Ya ini yang menyedihkan karena sebenarnya masih banyak di masyarakat kita tuh yang mungkin tidak peduli dengan anak. Mereka tidak tahu cara bagaimana parenting yang tepat buat anak, membangun komunikasi, build trust. Ya tapi tentu kita tahu bahwa masyarakat kita kan penuh dengan banyak sekali lini ya. Betul. Ada dari atas sampai bawah. Tentunya kita tahu mungkin saja memang di lini-lini bawah kita ini yang tidak sempat membicarakan mengenai parenting yang baik begitu. Karena mungkin sudah sibuk dengan ekonomi dan sebagainya. Tapi ini yang sangat disayangkan. Makanya menurut saya dengan berita yang terjadi ini menjadi pembelajaran buat kita semua apa yang harus dilakukan. Karena nggak hanya di lini bawah sebenarnya yang dimanapun bisa terjadi begitu. Kalau saja hubungan antara anak dan orang tua tidak terbangun dengan baik, komunikasi tidak efektif. Di sini kan seringkali memang anak tidak mau ngomong sama orang tua. Orang tua nanya pun nggak dijawab. Jadi seringkali memang kasus yang datang ke saya pun bingung. Ditanya pun anak tidak jawab, gitu ya. Nggak ditanya, anak terjadi sesuatu kan begitu. Jadi serba salah. Nah inilah sebenarnya usaha kita memang mencari cara supaya anak memang mau terbuka. Ya dengan menyuguhkan berita, melalui berita yang ada, fakta-fakta yang ada, atau dengan cara-cara yang berkenan di anak dengan cara santai misalnya, itu pasti bisa sebenarnya. Kita putar balik sedikit aja ya. Tadi kan dikatakan ini tuh baru diungkapkan oleh korban setelah viral ya Bu ya, benar ya. Artinya akhirnya ada komunikasi walaupun sudah jadi korban. Is it a little too late buat orang tua, terlambat nggak untuk gimana nih dia udah tahu nih anaknya dalam keadaan krisis. Iya. Itu masih bisa nggak sebenarnya diselamatkan? Iya. Kalau secara ilmu ya, keilmuan psikolog. Iya, jadi memang ini semua berkaitan dengan banyaknya faktor. Termasuk faktor keparahan yang diderita anak secara psikologis, begitu. Kalau lihat dari berita yang sudah yang diangkat kan kita lihat bahwa anak ini sudah memang mengalami depresi berat, bahkan sudah tidak mau makan, sudah tidak ada asupan lagi. Mungkin ketika dia berbicara kondisi sudah sangat parah begitu secara psikologis. Tapi kalau memang ada bantuan yang luar biasa bisa saja memang diselamatkan begitu kan. Nah ini yang memang disayangkan sebenarnya, tapi ini mencerminkan bahwa mungkin ruang untuk berbicara yang tidak ada. Mungkin kebiasaan untuk berkomunikasi, melaporkan, atau mungkin anak ini juga tidak tahu kalau melaporkan mungkin ibunya cuek, ya diignore, ya diabaikan. Mungkin juga membuat anak menjadi lebih baik dia diam dibanding berbicara. Ini semua banyak faktor yang melibatkan kenapa anak tidak bisa berbicara di awal begitu. Ya, kita klarifikasi ya mungkin ke Ibu Sri, ketika itu udah viral, terus kemudian korban cerita ke orang tua, apa yang terjadi di situ Bu? Mungkin informasinya ada. Memang dia bercerita kepada orang tua bahwa saya tidak cuma digituin. Tidak cuma dipaksa menyetubuhi binatang tapi dan diviralkan. Tapi saya seringkali dipukul. Nah pada saat itu anak masih bisa beraktivitas. Tetapi memang tadi sebagaimana yang beliau katakan, ketika pada saat anak berani berbicara lalu tidak ada, katakan apa sih yang membuat dia terilis semua beban ini, ini barangkali kita melihat ini dari perspektif yang positif. Kejadian ini sudah terjadi, tetapi kita tidak akan pernah memberi lagi kesempatan ruang kedua untuk berulangnya perkara serupa. Beberapa hal yang menjadi pembelajaran buat kita bersama, baik orang tua di rumah, masyarakat, juga para guru, lembaga pendidikan, dunia pendidikan, ini mengambil hikmah, ini menjadi contoh untuk disampaikan kepada semua putra-putri kita yang ada di sekolah. Orang tua khususnya ya? Ya, orang tua juga. Jadi ketika ada masalah, dibully teman, dinakali teman, tadi sebelum luka itu kan dianggap biasa. Ini yang menjadi persoalan. Maka belum dilaporkan begitu belum dilaporkan oleh orang tua. Padahal ketika rasa anak
anak tidak semangat untuk sekolah, kenapa tidak mau sekolah? Aku di rumah aja, mau belajar aja, aku nggak suka sama temanku itu. Jadi dari masih kecil harusnya sudah mulai diajak bercerita. Begitu pulang, siapa anak ibu? Jadi dengan membawakan berita, dia ikut ceria nggak? Kalau biasanya anak-anak itu kan meniru pancingan kita. Kalau kita ceria, mereka ikut ceria. Tapi ketika tidak ceria, kita harusnya mulai mencari tahu. Nah, persoalan ini kan tidak semua dimiliki oleh orang tua. Betul. Nah, maka apa yang terjadi kepada anak kita ini ya berlanjut, anak kita si F ini. Berlanjut sampai dia tidak bisa lagi menyantap makanan dan itu memperparah kondisi dia. Ketahuan setelah demamnya tinggi baru dibawa ke rumah sakit. Nah, sekarang polisi pun lagi melakukan investigasi keparahannya sejauh apa. Jadi kepada dokter-dokter yang merawat. Jadi saya cukup bangga dengan rekan-rekan saya yang berada di Polres ya. Polres Tasik. Mereka bekerja sama berjaring dan kami berharap juga pemerintah daerah setempat juga turun tangan untuk memberikan asistensi advokasi bersama tentang hal ini. Jadi persoalan ini harus dianggap sebagai bukan lagi soal rumah tangga, soal bapak dan ibu dan anak, tetapi ini persoalan sosial yang kita alami sekarang. Kalau hanya satu kasus yang muncul, wajib dianggap bahwa yang tidak muncul itu demikian besarnya. Iya, betul sekali. Simalakamannya seperti yang saya sempat tadi bilang pada kita saat kita diskusi di break tadi, mungkin kalau ini tidak viral, kita belum tahu apakah kita sedang akan membahas ini gitu. Saking tidak ada kaca pembesarnya soal kasus ini. Mungkin saya mau ke Ibu Rita. Ibu Rita, tadi kan Ibu Sri sudah bilang ini ada efek depresi yang luar biasa juga kan tadi dengan psikis. Nah, seperti apa sih Bu di KPA ini ketika sudah mendampingi itu tadi kondisinya mengamankan korban lah gitu ya, ataupun keluarga korban gitu ya. Takutnya ini saya khawatirnya orang tua itu merasa bahwa masa sih depresi bisa sampai meninggal dunia. Kan kita belum tahu bahayanya. Nah, mungkin yang kacamata dan pengalamannya Ibu Rita kok bisa dari psikis lalu kemudian asupan nggak masuk padahal sudah dilarikan ke rumah sakit dan tidak tertolong tuh. Ya. Kasusnya pernah ada nggak seperti itu? Sebenarnya beberapa kasus yang pernah terjadi itu ya sampai coba commit suicide ya. Itu ada saking depresinya kemudian mencoba menghabisi diri sendiri bunuh diri dan meninggal juga. Itu sudah lebih besar SMA ya. Tapi saya prihatin karena kan begini, ini sebenarnya kan anak masuk ke usia akil balik ya, mau remaja gitu. Jadi dia sebenarnya sudah tahu konsep tentang hubungan seksual. Saya kira dia sudah mulai memahami itu begitu ya. Jadi itu menurut saya itu puncaknya harkat martabat dirinya itu dihancurkan karena itu kan dengan binatang. Itu yang kemudian menurut saya menjadi depresi yang berkepanjangan. Sebelumnya saya kira ini bukan proses yang sehari dua hari kemudian anak ini menjadi seperti ini. Bully itu kan terus menerus dan itu sudah diceritakan ya. Ini puncaknya gitu, akumulasi. Tentu kita semua tidak ingin berharap ada kasus seperti ini lagi gitu ya. Ini mudah-mudahan jadi kasus terakhir ya. Kita penting untuk menggerakkan tadi desa. Karena sebenarnya kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Kemendagri sudah punya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Saya kira ini harus diimplementasikan ke semua desa yang ada di Indonesia. Kalau kabupaten kejauhan Bu Sri ya, karena semua lurah harus tahu, kepala desa harus tahu kondisi masyarakatnya seperti apa, anak-anaknya seperti apa, bagaimana kemudian mereka bisa mengintervensi begitu ya agar menggunakan lokal value, nilai-nilai budaya lokal untuk saling menghargai gitu ya. Ini yang menurut saya penting sekaligus mengurangi nanti hasil dari investigasi juga membuktikan apa paparan yang ada di dalam anak-anak ini, apakah contoh yang ada di lingkungannya ataukah dari sosial media atau dari tayangan yang itu kadang-kadang pengen challenge gitu. Kalau semakin challenge kan semakin baik, semakin viral itu semakin menyenangkan misalnya. Itu juga bisa menjadi unsur yang perlu kita dalami. Baik, terima kasih Bu Rita. Saya mau ke Mbak Sani. Mbak Sani, pelaku-pelakunya 3 orang masih di bawah umur ya. Pelaku di bawah umur, terus tadi juga saya highlight dari Ibu Rita, korban juga sebenarnya sudah aware, sudah sadar tentang yang namanya tadi mungkin
pelajaran soal seks gitu ya, edukasi seks. 11 tahun itu sangat common atau bagaimana tuh umur segitu? Silakan. Sebenarnya sekarang ini kalau dari teori sebenarnya memasuki usia remaja sudah mulai belajar mengenai masalah seksual ya. Tapi sebenarnya sekarang jadinya lebih maju karena adanya digital, di era digital, anak kelas 2 SD saja sudah tahu sekarang gitu ya. Kalau bisa dibilang 7 tahun kurang lebih 7 tahun sudah tahu masturbasi itu apa. Bahkan ada yang datang ke saya, tante tuh kondom kenapa bisa macam-macam rasanya. Itu karena apa yang dia lihat. Anak itu kan belajar dari apa yang dia tonton, ya kan? Apa yang dia browsing sekarang ini. Jadi sekarang memang orang tua ini nggak bisa diam-diam aja, harus cari tahu apa sih anak tahu dari si gadgetnya dia. Ini kan berbagai macam, baik positif maupun negatif. Positifnya tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan negatif. Nah jadi sekarang mateng belum pada usianya. Mendapatkan informasi tapi belum matang. Belum gitu matang, ya? Makanya secara emosional, secara kesiapan mental belum sama sekali siap sebenarnya. Makanya banyak terjadi perundungan ini kan karena mereka punya gadget belum siap, jadi dia memakai referensi yang salah untuk diimplementasikan. Ya kan bisa ketawa dengan penderitaan orang gitu kan, puas karena dia bisa melakukan sesuatu pada orang lain. Nah, tapi kalau dibaca Mbak Sani, pelaku ini sebenarnya mencarinya yang mana? Apakah tadi keviralan? Karena challenge tadi viral, atau memang dia lebih condong ke tadi kekurang dewasaan mereka menerima soal seksual ini, pendidikan seksual ini? Bisa berbagai kemungkinan karena perundungan itu sendiri berbagai macam jenis, ya kan? Ada secara seksual, secara fisik, psikis, verbal maupun secara finansial. Ya, malak itu juga perundungan begitu. Jadi berbagai macam yang sebenarnya motif ini bisa mungkin terjadi. Nah, cuman yang saya mau katakan di sini, kenapa budaya menginformasikan apa yang dirasa itu kok tidak jalan, karena sebenarnya yang saya tahu banyak anak-anak tuh dia mau ngadu tapi dia takut dianggap cemen, takut dianggap dia tuh salah atau diignore atau merasa dia nggak kuat mental. Jadi banyak yang datang ke saya sebenarnya, saya tanya kenapa nggak ngadu dari awal, karena dia ngerasa takut dianggap cemen atau ketakutan yang luar biasa karena ada ancaman yang lebih parah lagi begitu. Jadi benar-benar serba nggak ngerti, stuck di situ ya. Jadi yang datang betul Mbak Rita bilang mungkin yang udah parah, mungkin yang sudah tidak bisa lagi secara fisik atau mental dia bisa mengatasinya, sembuh betul. Nah, jadi justru di sini adalah yang kita galakkan sosialisasi ketika anak mendapatkan perlakuan tidak nyaman, perlu di-encourage bahwa itu tidak apa-apa untuk sharing, menginformasikan kepada orang yang dipercaya, baik orang tua maupun sekolah. Karena mohon maaf, definisinya harus diluruskan bahwa yang menjadi korban itu kita bisa katakan sedang dalam keadaan sakit ya, bukan sakit kejiwaan tapi sakit psikisnya karena dia sedang tidak stabil. Betul, karena menerima itu ya apa yang terjadi pada dirinya gitu ya. Karena perundungan itu kan terjadi apabila ada orang yang merasa atau seorang orang yang merasa lebih kuat menindas yang lebih lemah. Kalau yang lemah ini melawan itu bukan perundungan. Jadinya mungkin konflik biasa. Tapi justru disinilah yang terjadi karena pihak lemah itu tidak ngapa-ngapain, tidak berani. Bagaimana peran dari sekitar ya, seorang anak yang butuh perlindungan, bimbingan, siapa yang bertanggung jawab? Sesaat lagi ya Mbak Sani, Ibu Rita, Ibu Sri dan Ibu Imas di Perempuan Bicara.